Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel membahas saham Indonesia. Dan kali ini saya akan membahas tentang IHSG ya. Karena pada hari ini ada bad news, yaitu Iran kembali menutup Selat Hormuz ya, dikarenakan negosiasi yang tidak deal dengan Amerika Serikat. Nah, Selat Hormuz ditutup, otomatis kapal-kapal nggak bisa lewat. Kalau kapal-kapal nggak bisa lewat, minyak juga tertahan ya, jadi nggak ngalir minyaknya. Dan harga minyak bisa naik dan bursa saham bisa anjlok lagi, seperti itu. Kemungkinan besok jika tidak ada hal baik ya, IHSG akan turun. Namun IHSG tidak akan menyentuh di bawah 7.000 lagi ya. Mentok IHSG akan tutup gap. Nah, kan kemarin close di sini, kita tarik ke bawah. Nah, kemungkinan IHSG akan turun 1,64% ya. Tutup gap di area sini, tutup gap. Saya gambar dulu biar kelihatan. Nah, tutup gap di area sini ya, atau 1,6%-an. Seperti itu. Kenapa saya yakin hanya akan turun segitu? Dikarenakan kita bisa lihat di sini, di saham-saham Pak Pepe ya. Waduh, saya salah brand. Nah, di saham-saham Pak Pepe. Pada 17 April, ini pembelinya hanya 5 orang yang net ya. Yang net beli hanya 5 orang, kebanyakan sell. Semua di sini sell. Dan jika kita dikategorikan juga, di domestik yang beli hanya 2 broker, PD dan ZP ya. Kebanyakan jual. Kalau kita matiin sih banyak ya, kita matiin, cuman netnya jual. Dan kita lihat di foreignnya juga, di foreignnya juga banyak jual ya. Kebanyakan yang jual daripada yang beli. Nah, kenapa ini terjadi? Ini sedang ada perpindahan saham ya dari banyak orang ke beberapa pihak. Jadi sedang ada konsentrasi kepemilikan ya. Tapi ini bukan konsentrasi kepemilikan afiliasi. RX biasanya digunakan oleh mutual fund, oleh ETF ya. Biasanya digunakan mutual fund dan ETF. Dan mutual fund dan ETF itu dianggap free float oleh MSCI selama bukan afiliasi. Seperti itu ya. Dan tampaknya Pak Pepe sedang berusaha keras membagikan saham-sahamnya ini ke fund-fund manager lain ya. Fund-fund manager asing lain agar brand tidak ditendang oleh MSCI seperti itu. Kemudian kita ke saham Pak Pepe lain yaitu Cuan. Nah, di sini kita lihat Cuan kungfunya Cuan. Ini SS kan harusnya broker lokal ya. Harusnya, tapi kita lihat di foreign. Nah, foreign ini SS. SS ini adalah seorang mutual fund ya. ETF bukan ETF tapi mutual fund atau MF ya. Dan mutual fund ini dianggap free float oleh MSCI. Dan Pak Pepe sedang berusaha keras untuk membagikan sahamnya kepada mutual fund ya. Dan tercatat di sini ada SS. SS adalah mutual fund. Kenapa saya yakin mutual fund? Karena pergerakan SS dari saham-saham sebelumnya ya adalah kenaikannya itu dari kenaikan mutual fund. Mutual fund beli dan SS naik juga. Seperti itu ya. Lalu kita ke CDIA. Ke CDIA. Nah, di CDIA kan harganya turun CDIA. Tapi kita lihat dari bulan April yang beli ini LG dan PD ya. Meski yang jual AK. LG itu Trimegah. Ya, Trimegah, dan yang beli itu adalah Reksadana Trimegah ya, bukan retail biasa bukan, tapi Reksadana Trimegah. PD juga sama, reksadana dari ETF dari Indo Primer ya, seperti itu. Jadi CDIA juga sedang dibagi-bagikan kepada mutual fund ya oleh Pak Pepe. CDIA ini belum masuk ke MSCI, tapi akan masuk ke MSCI jika harganya di atas 2000-an ya. Dan sekarang jauh banget, harganya baru 1100. Masih jauh menuju 2000 ya. Dan kemungkinan CDIA ini akan masuk MSCI di kuartal selanjutnya ya. Kan kuartal sekarang MSCI itu rebalance bulan Mei ya. Mungkin selanjutnya CDIA juga akan mengejar MSCI ya. Lanjut kita ke PTRO ya. Terakhir PTRO.
Nah, PTRO juga ada LG. LG itu bukan sembarang retail, tapi ini adalah reksadana ya. Reksadana Trimegah. Dan di sini ada XL, dan XL-nya frekuensinya tinggi banget. Di XL ini saya nggak bisa ngira-ngira dikarenakan XL atau Stockbit sekarang digunakan oleh retail, oleh institusi, oleh mutual fund, oleh ETF. Jadi di broker XL ini nggak bisa di nerka-nerka gitu, karena campur aduk. Kita bisa lihat di sini frekuensinya banyak banget nih. Wah, pasti retail, nggak juga ya. Retail mana yang punya duit sebanyak ini gitu. Pasti institusi yang beli. Tapi karena nyampur dengan retail, jadi nggak kelacak barang ya, seperti itu. Nah, jadi saham Pak PP ini Petro, lalu CDIA, lalu Brand, lalu Cuan sedang dipindahkan ke mutual fund ya. Bedanya Brand dan Cuan ini sedang dipindahkan ke reksadana asing atau mutual fund asing, dan PTRO dan CDIA ke mutual fund lokal ya, seperti itu. Karena Pak PP ini bobotnya besar banget di IHSG, kemungkinan IHSG kembali ke bawah 7.000 itu sudah tidak mungkin ya. Mentok turun ke tutup gap doang. Mentok tutup gap doang ya. Nah, dan ada saham menarik juga ya, selain dari saham Pak PP, ada saham menarik yaitu saham BUMN, yaitu PGIO dan MTL ya, MTL. Kita cek ke PGIO ya. Nah, kita cek. Nah, PGO ya, Pertamina. Pertamina ini turun ya. Setelah menyentuh MA 60, harganya turun dan menembus support ya di area 1055 dan kemungkinan akan ke MA 20. Nah, jika di MA 20 bertahan, cakep ini. Kenapa cakep? Kita lihat broker summary. Pada bulan Maret dulu ya, kita cek pada bulan Maret. Pada bulan Maret ini kan saham PGO ini diakumulasi oleh retail. Ada CCXL dengan frekuensi yang wow. XC juga frekuensi yang wow. Jadi pada bulan Maret PGO ini dibeli oleh retail. Namun pada bulan April kita lihat. Nah, bulan April ini mulai masuk AK dan BK ya. AK dan BK ini adalah asing. Dan kemungkinannya adalah reksadana, mutual fund ya. Mutual fund, hedge fund yang beli saham PGIO karena PGIO berencana untuk menambah bisnis ke data center, dan data center ini kan sedang ada ini ya, AI digunakan oleh latihan AI, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang digunakan banyak perusahaan AI untuk melatih modelnya seperti itu. Dan PGIO ini sedang diakumulasi oleh hedge fund, oleh mutual fund asing ya. Dan ini good banget loh. Ini AK bukan sembarang AK ya, BK bukan sembarang BK, seperti itu. Kalau kita lihat di domestik, ini yang beli domestik JP kemungkinan korporat ya. Dan di sini ada mana XL belinya dikit banget. XL nggak ada perubahan. Berarti di PGIO ini nggak ada retailnya, nggak banyak ya. Bukan nggak ada retail, tapi retailnya nggak banyak. Ini data dari awal bulan sampai tanggal 17 ya. Ini PGIO cakep banget. Dan jika PGIO mantul di sini ya, mantul di MA 20, nanti polanya gini, ser lagi gini ya. Dan kemungkinan akan menyentuh ke MA 400 di harga 1160. Kalau kita hitung misalnya kita beli di MA 20 dan TP di sini, maka cuan 13% ya, lumayan itu. Kita gambar garis tren. Nah, ini cocok banget loh. Cocok banget ya, pas banget. Dan kemungkinan akan bikin pola seperti ini. Seperti itu ya. Jika tembus MA 20 maka gagal, jangan dibeli. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini semakin besar dan saya semakin semangat untuk update-nya. Jika kalian ingin diskusi, kalian bisa bergabung ke Telegram saya yang ada di deskripsi linknya ya. Terima kasih.